Aku barusan belanja sayur dan juga peremian karena stok di rumah itu habis semua, jadi aku bingung mau masak apa. Tapi sebenarnya nggak ada niat buat belanja karena tadi malam itu hujannya deras banget dan aku kira hujannya bakal lama dan aku nggak berpikir untuk belanja. Aku malah mikirnya lebih baik beli makanan online biar dikirim ke rumah karena kalau hujan-hujan gitu kan mager ya. Tapi ternyata kata Pak suami dia mau jualan aja. Setelah dia posting ada yang beli. Ya udah, ketika Pak suami bikin pempek terus mau kirim, aku bilang aja kalau aku mau ikut. Alhasil aku beneran ikut dan akhirnya belanja. Tadi aku belanja di satu tempat aja dan habisnya itu 24.500, tapi karena aku kasih uang 50 gak ada kembalian receh, jadi sama dia digenapin dikasih mas aku, totalnya jadi 25.000. Dan puji Tuhannya uang yang aku bawa kan niatnya 100 ya, tapi cuman kepake 25. Aku kira udah sampai situ aja stop gitu ya, tapi ternyata Pak suami bilang peremian di rumah itu habis. Jadi tadi mampirlah setelah belanja ke toko yang dekat rumah, beli mie, beli bahan-bahan yang mau aku pakai untuk kue gitu. Ujung-ujungnya 25.000 melayang lagi. Jadi total hari ini 50.000 keluarnya. Dan untuk belanjaan yang aku beli di sini ada tahu. Aku tuh lebih suka tahu yang sudah diplastikin gini loh, tulisannya tahu Jombang. Kalau nggak gitu tahu yang udah ada mereknya kayak tahu kuning, terus tahu susu kayak gitu-gitu sih, bukan kotak-kotakan yang diambil dari tong gitu. Dan lanjut di sini aku juga beli tomat. Sebenarnya aku juga bingung mau beli apa aja, tapi karena lihat tomatnya itu merah-merah dan segar, jadi aku ambil aja 4 buah. Mungkin Pak suami mau nyambel kan juga bisa. Lanjut aku juga beli toge. Ini nanti dimasak, kan aku punya stok gubis ya, jadi bisa dibuat ote-ote gitu mungkin. Atau tahu isi atau lumpia, apa aja deh, yang penting bisa kemakan dan kepake daripada mubazir. Lanjut aku juga beli tempe 1 papan aja, itu cukup karena kalau beli berlebihan biasanya aku selalu buang karena cepat rusak kan. Dan di sini aku juga beli sayur pacoy karena tadi Pak suami aku tanyain aku mau disuruh masak apa, dia mintanya itu capcay. Ya udah aku beli sayur pakcoy, beli wortel dan juga brokoli. Tapi untuk proteinnya karena di rumah masih ada ayam, stok ayam aku taruh di freezer, jadi aku nggak beli ayam lagi. Tapi aku lupa, harusnya kan aku beli kayak pentol bakso gitu ya buat capcay, buat isiannya gitu. Ya udah nanti aku belinya nyusul aja. Tadi sebenarnya waktu belanja aku juga bingung mau masak apa karena kan dadakan banget ya. Aku juga belum sempat lihat Instagram atau lihat TikTok gitu menu-menu yang mau aku masak. Tapi karena dadakan banget, ya udahlah ya, kita lihat lapangan aja. Jadi tadi itu aku tanya ke masnya ada brokoli nggak, ternyata ada. Ya udah puji Tuhan, toh Eliona juga brokoli suka banget. Tapi buat kalian yang sering lihat food preparationku, pasti kalian bosen gak sih? Soalnya sayurnya itu doang. Kalau enggak sayur sop, bayam, wortel, brokoli, kayaknya semua yang aku beli dan aku buat food preparationnya selalu sama. Sebenarnya aku juga bosen, apalagi kalian yang lihat ya. Dan kenapa sih aku lakukan food preparation kayak gini? Padahal aku dulu itu gak kenal food preparation. Jadi setiap belanja langsung aja aku masukin ke kulkas. Tapi ternyata itu bisa ngerusak sayur-sayur yang udah aku beli. Jadi kalau aku food preparation kayak gini, udah aku masukin ke tempat-tempat storage gitu,
Ketika aku mau masak itu lebih simpel dan mudah, tinggal ambil aja mana yang mau dimasak duluan. Dan sayurnya juga bertahan lebih lama karena disimpan sendiri-sendiri, nggak tercampur jadi satu, bahkan disimpannya juga nggak dikresek gitu loh. Kalau dulu mah aku langsung aja masukin, jadi cepat rusak dan busuk. Itu sih yang bikin aku dulu boros banget. Dan juga dulu itu aku suka belanja banyak banget. Aku nggak tahu ternyata sayur kan juga nggak bisa bertahan lama gitu ya. Jadi aku belanja lah daripada aku bolak-balik. Banyak banget belanjaan aku dan ujung-ujungnya juga layu, rusak, kebuang. Daripada mubazir, jadi sekarang itu aku belanjanya secukupnya. Dengan belanja secukupnya seperti ini bisa membuat aku lebih hemat sih. Dan buat kalian para ibu rumah tangga, nggak usah berpikir kalau masak itu bisa lebih hemat dan beli makanan jadi itu boros. Semua itu kondisional aja. Jadi sesuaikan dengan kondisi kita. Misalnya kita lagi capek, kita lagi nggak mood untuk masak, ya udah beli juga nggak apa-apa. Karena sebenarnya masak atau nggak masak itu sama aja. Misalnya gini, kita beli masakan soto 20.000 tapi bisa dimakan berulang kali kalau kita masak nasi di rumah. Aku kasih tips hemat ala ibu rumah tangga aja ya. Buat yang pertama, bikin anggaran per bulan sama dengan budgeting sih sebenarnya. Tapi kalau mau simpelnya, ya udah kalian pisah-pisahkan uangnya sesuai pos. Dan untuk belanja sayur itu juga kalian pisahkan. Ada mingguan, ada bulanan, itu terserah kalian, diatur aja ya. Buat yang kedua, pakai air dan listrik secukupnya. Misalnya ketika kita isi kamar mandi, ya udah kita matikan sebelum dia tumpah dan penuh. Lalu kalau untuk listrik, buat lampu, kipas angin, AC, atau apapun yang tidak terpakai, kalian bisa matikan. Misalnya kayak siang hari gitu ya, kan kita nggak pakai lampu nih. Ya udah kita matikan aja lampu-lampu setiap kamar, setiap ruangan. Dan untuk kipas angin, ketika kita di kamar, ya udah kamar aja yang dinyalakan. Dan kalau menurut kita sangat perlu AC, ya udah kita pakai AC saat kita memang butuh aja. Misalnya kayak siang hari panas banget atau malam hari ketika kita mau tidur. Selebihnya kita bisa sesuaikan keadaan aja. Yang ketiga ini juga penting banget, yaitu membuat daftar belanja. Jadi ketika kita belanja, kita udah tahu tujuan kita apa. Jadi kita bisa efisien dalam uang dan waktu. Buat yang keempat, yaitu membeli sesuatu yang dibutuhkan saja. Memang ini benar, karena kalau kita mengikuti keinginan itu nggak akan ada habisnya. Dan kita harus berpikir untuk melakukan sesuatu yang minimalis. Jadi benar-benar secukupnya gitu loh. Misalnya kayak beli sayur, ya udah secukupnya aja dulu daripada mubazir kebuang. Lalu ketika kita ingin membeli tas karena bagus, karena itu juga nggak akan ada habisnya. Toh kita juga masih punya tas, daripada numpuk di rumah dan terlalu banyak barang kan jadinya nggak nyaman ya. Jadi kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri. Buat yang kelima, di sini ada menabung uang sisa belanja. Ini yang aku lakukan sekarang sih. Jadi ketika aku belanja masih ada sisa, aku langsung tabung aja uangnya daripada kepake untuk jajan atau hal lainnya. Ataupun untuk belanja bulanan, uangnya kalau masih ada sisa, aku penuhin dulu kebutuhan yang belum aku beli. Lalu setelah itu aku bisa simpan uangnya. Kalau yang terakhir ini udah aku bahas di awal, yaitu masak atau tidak masak itu bukan tergantung boros atau hematnya. Jadi sesuaikan dengan kondisi kalian aja. Oke, di sini aku udah selesai. Terima kasih banyak buat yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih udah support aku sampai sekarang. Bye-bye.